menyampaikan sedikit edukasi tentang desminor dan penanganannya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuannya dulu ya teman-teman. Tujuan ilmunya yaitu adalah diharapkan teman-teman setelah mengikuti ilmuwan ini, teman-teman bisa memahami apa itu desminor dan cara menanganinya secara herbal dan alami. Nah, kemudian tujuan khususnya itu apa? Tujuan khususnya yang pertama adalah teman-teman mampu menjelaskan pengertian dan juga gejala desminor. Yang kedua, teman-teman mampu menyebutkan penyebab dan faktor risiko dari desminor. Yang ketiga, teman-teman bisa menyebutkan cara menangani desminor secara umumnya. Yang keempat, teman-teman bisa mengidentifikasi bahan-bahan herbal yang bisa digunakan untuk meredakan nyeri. Dan yang kelima, teman-teman bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya teman-teman tahu belum apa itu desminor? Ya, betul ya. Jadi desminor itu adalah kram atau nyeri haid di perut bagian bawah. Nah, ini biasanya terjadi sebelum atau selama menstruasi. Nah, nyeri haid ini banyak tipenya, dari ringan sampai ke berat. Nah, ini biasanya kalau terjadi desminor itu pasti akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, terutama untuk teman-teman yang remaja aktif. Gejala-gejala desminor itu apa sih? Gejala desminor itu banyak banget ya jenisnya. Yang pertama itu nyeri haid di perut bagian bawah. Jadi teman-teman merasa sakit banget di perut bagian bawah. Nah, yang kedua, nyeri haid yang menjalar dari punggung atau paha. Nah, yang ketiga, teman-teman merasa lemas dan tidak ada tenaga. Nah, kemudian kalau untuk gejala haid yang gejala desminor yang sedang berat itu bisa mual, muntah, terus kemudian pusing, sakit kepala, atau bahkan bisa sampai ke diare ringan. Penyebab desminor itu apa sih? Jadi penyebab desminor itu yang pertama adalah faktor psikologis dan stres. Jadi teman-teman banyak banget pikiran, kayak pikiran tugas atau pikiran apalah gitu yang bikin membebani pikiran teman-teman. Yang kedua itu gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat seperti apa? Kurang tidur, sering begadang gitu ya. Kemudian kurang olahraga. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penyakit pada organ reproduksi. Nah, penyakit pada organ reproduksi itu biasanya untuk desminor yang tidak sekunder. Kemudian faktor resiko yang terjadi desminor ini adalah yang pertama itu adalah menstruasi pertama pada anak di bawah 12 tahun. Teman-teman, menstruasi pertama itu umur berapa? Bukan di umur 12 tahun, di bawah 12 tahun ya. Biasanya kalau misalkan di atas di bawah 12 tahun itu apa faktor risiko desminornya ada. Yang kedua itu karena pola hidup yang tidak sehat. Kemudian ada keluarga yang ada riwayat desminornya, misalkan dari ibu atau nenek gitu ya. Nah, itu tidak desminornya juga ada. Kemudian untuk yang perokok aktif dan juga mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Oke, kita lanjut ke penanganan desminor. Nah, di sini akan jelasin penanganan desminor itu ada tiga. Yang pertama dengan non obat, yang kedua dengan obat-obatan, dan yang ketiga dengan herbal. Nah, yang non obat dulu. Untuk yang non obat teman-teman bisa kompres dengan air hangat. Nah, kemudian itu lebih basic ya, misalkan tidak stres, jangan banyak pikiran, pola hidup yang sehat, terus makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak merokok, dan hindari makanan yang mengandung kafein, asin-asinan, dan lemak yang berlebihan. Kemudian untuk secara obat-obatannya, teman-teman bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri haid, kemudian ibuprofen atau paracetamol. Teman-teman sebelumnya kalau misalkan haid desminor itu ada konsumsi obat ya? Jadi alhamdulillah masih normal ya. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah dengan penggunaan herbal. Bahan-bahan yang bisa kita jadikan untuk herbal itu yang pertama ada jahe, kunyit, daun kemangi, kemudian ada kayu manis, serai, dan asam jawa.
kesulitan